Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi sama Bapak dalam mapel IPS. Tentunya mudah-mudahan kita semua masih diberikan nikmat sehat. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, di sini anak-anak di rumah bisa melihat buku IPS-nya dibuka halaman 84. Kita akan membahas tentang yang namanya dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan ekonomi. Kita tahu bahwasanya penduduk Indonesia itu peringkat keempat terbesar di dunia. Tentunya di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tentunya membutuhkan yaitu bahan pokok, bahan makanan yang begitu banyak. Di sini tentunya di dalam kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, yang ketiga ada konsumsi. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Singkatnya, kegiatan produksi itu yaitu proses kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, di sini kegiatan produksi di sini sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tentunya di sini barang produksi dapat berupa barang-barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan serta barang kebutuhan pemuas lainnya. Nah, di sini tentunya di dalam kegiatan produksi ada dampaknya. Di sini dampaknya yang pertama yaitu banyak membuka lapangan kerja. Sebagai salah satu contoh, ya, ketika Ustadz ya mempunyai skill keterampilan potong rambut, ketika Ustadz banyak pelanggannya, tentunya tidak bisa dihandle oleh sendiri. Tentunya pasti Ustadz ngerekrut karyawan. Akhirnya Ustadz bisa membuka lapangan kerja, mengajak orang-orang yang tadinya nganggur menjadi bekerja. Oke, yang kedua dampaknya itu mengurangi jumlah pengangguran. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang-barang dibutuhkan terpenuhi. Yang keempat, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kelima, stabilitas keamanan lebih terjaga. Baik anak-anak, di dalam kegiatan ekonomi yang kedua yaitu ada namanya kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi di sini yaitu kegiatan menyalurkan barang dari produksi ke konsumen, dari produsen ke konsumen. Tentunya di dalam kegiatan distribusi ya sangat diperhatikan, harus diperhatikan antara lain fasilitas transportasinya. Kenapa harus diperhatikan? Betul. Contohnya ketika mengirim buah-buahan dari Jawa ke Papua itu harus diperhatikan betul. Ya, harus menggunakan apa? Ya, jangan sampai telat. Kenapa? Karena kalau telat bisa jadi buah-buahan tersebut busuk di tengah jalan. Nah, di sini dampak manusia terhadap lingkungan ekonomi dalam hubungan dengan kegiatan distribusi yang pertama yaitu membuka lowongan pekerjaan. Yaitu salah satunya dalam pembuatan alat transportasi dan hal yang berkaitan dengan alat transportasi lainnya. Yang kedua, mengurangi pengangguran sama. Ya,
banyak para pekerja sopir untuk mengantarkan sayuran dari Bogor, dari Bandung, ya ke daerah pesisir, ke daerah pantai. Karena kenapa? Karena daerah pesisir itu penghasil ikan. Ya, dari pesisir ya disalurkan lagi ikannya ke daerah pegunungan, karena di daerah pegunungan ya itu kebanyakan menghasilkan sayur. Nah, di situ yang ketiga yaitu pembangunan jalan yang dapat mempermudah mobilitas penduduk. Alhamdulillah pada saat ini ya jalan-jalan di pelosok sudah bagus, termasuk di daerah timur yaitu di Pulau Papua. Alhamdulillah lebih lancar dalam menyalurkan barang-barang ke konsumennya. Selanjutnya, pemerataan barang-barang produksi ke berbagai tempat sekarang sudah mulai merata. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, di dalam kegiatan ekonomi ada yang namanya konsumsi. Konsumsi itu singkatnya itu yaitu memakai, ya, menghabiskan. Nah, di sini menghabiskan apa? Menghasilkan barang atau jasa. Contohnya, Ustadz pergi ke tukang cukur untuk memotong atau mencukur rambut, itu namanya kegiatan konsumsi. Ustadz makan bakso, itu termasuk kegiatan konsumsi. Ustadz memakai sepeda, itu kegiatan konsumsi. Ya, orangnya disebut konsumen. Nah, di sini barang-barang hasil produksi dengan jumlah banyak ternyata tidak tersebar merata ke konsumen. Di satu pihak mendapatkan barang konsumsi yang melimpah dan di pihak lain sulit mendapatkannya. Hal itu disebabkan oleh perbedaan tingkat ekonomi dan tingkat keterjangkauan tempat tinggal. Artinya konsumsi orang berbeda-beda. Banyak yang mempengaruhinya. Salah satunya yaitu dari kesejahteraannya, terus seleranya. Ya. Adapun dampak aktivitas konsumsi diantaranya yaitu yang pertama, kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi. Yang kedua, sering menimbulkan perilaku konsumtif. Nah, hati-hati. Nah, kita sebagai santri harus selalu jangan hanya konsumsi aja, jangan hanya bersifat konsumtif aja, harus bisa menghasilkan. Apa itu? Menghasilkan barang atau jasa, termasuk karya, ide, gagasan. Kita disekolahkan, dimasukkan ke pondok untuk mempunyai yaitu keterampilan skill di dalam menghasilkan lapangan pekerjaan, di dalam menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, yang ketiga, mempengaruhi jenis dan jumlah barang produksi. Yang keempat, secara tidak langsung berpengaruh terhadap penciptaan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Baik, mungkin cukup sekian dari pemaparan Ustadz. Di sini nanti adik-adik dibuka buku IPS-nya, dikerjakan tugasnya yaitu halaman 88, pilihan ganda dan esainya. Pilihan ganda langsung di buku paketnya, esai di buku tulis. Baik, mungkin dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat. Jangan lupa social distancing, cuci tangan, pakai masker. Ya. Dan jangan lupa kita jangan selalu bepergian. Insya Allah kalau kita selalu istiqomah dalam melakukan hal-hal kebaikan yang dianjurkan oleh
pemerintah, termasuk protokol kesehatan, insya Allah ya wabah corona ini akan menghilang di muka bumi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.